ada yang lagi uji nyali nih nyobain kaki sapi untuk pertama kalinya. Demi foodies kesayangan, Fanny Ghazani rela nyobain eksklusif only on makan receh. Wadidaw, jangan sampai terlewatkan nih foodies. Ih, halo foodies. Lihat nih aku bawa apa. Ini jujur aja ini pertama kalinya aku ngeliat kaki-kaki bergoyang. Biasanya tuh lihat secara dekat ya kan. Aku tuh belum pernah makan kaki sebenarnya, tapi aku jauh-jauh ini datang dari Jakarta Selatan ke sini ke daerah Jakarta Barat di Taman Sari, katanya ada sop kaki sapi, daging dan sumsum yang legend. Pilihan warungnya sih tepat ya foodies, yakni di warung kaki sapi dan sumsum Pak Oji. Apalagi untuk pertama kalinya ya foodies, ya minimal biar nggak zong, yang buat harus udah ahlinya nih, yang udah legend dan yang udah dijamin lazis punya. Pak RT! Iya, ada apa? Ini Pak RT, ini Pak Oji bener? Iya. Ini yang punya? Iya. Pak tolongin Pak, Iya. saya punya kaki Pak. Iya, kaki sapi. Oh, kakinya sapi nih? Iya. Oh, Pak ini yang dimasak di sini Pak. Soalnya tadi pas masuk sini nih. Wah, Aduh. Masya Allah. Iya. Harum banget. Dah. Gimana sih Pak ini ceritanya nih? Sop kaki doang atau ada yang lain? Daging. Ada daging? Iya, udah dagingnya. Itu sama Ini apa sumsum. Pak? Selain sop kaki sapi, di sini juga ada sop sumsum sapi. Lihat tuh foodies, sumsumnya gede-gede banget ya. Masih utuh. Ini tuh sumsum paha sapinya foodies. Ada nggak yang nggak pernah juga lihat sumsum kayak aku? Atau aku doang? Oh dia gini Pak. Iya, ada. Dalamnya tuh kayak gini. Ini tuh Iya. kayak isiannya gitu ya Pak? Iya, ya? iya. Oke, kalau gitu aku mau dong Pak lihat cara pembuatannya kayak gimana Pak? Siap, Bu, siap, Bu. Iya. Yuk kita intip cara bikinnya. Oh ya, for your info nih foodies, kaki sapi adalah salah satu bagian sapi yang paling susah buat diolah loh. Selain harus dimasak lama, proses pengolahannya juga harus tepat, biar empuk dan juga nggak bau. Oh itu kakinya udah dipotong udah potong kecil-kecil. halus ya. Oke, Kalau terus? ibu mau daging, Boleh mau daging, aku mau daging. ya daging. Tambahannya apa biasanya? Boleh mau tomat. Nah, kalau kaki sapi di warung Pak Oji ini semuanya sudah direbus ya selama hampir 4 jam foodies. Lama kan? Jadi dijamin kaki sapi atau kikilnya bakalan empuk. Takut ya? Nih, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Aduh, nuang aja deg-degan aku mah. Wih, biasanya satu apa? Dua, Bu. Oh dua gini. Oh sampai agak full berarti ya? Iya. Tergantung selera sih kalau ada yang mau minta. Widih, mantep. Sumsumnya. Yuhu, sop kaki dan sop sumsum legend udah siap di meja, lengkap dengan emping dan perkedel bulat. Tanpa lama-lama, yuk kita temenin Fanny nyobain kaki untuk pertama kalinya. Ini approve nggak ya kira-kira? Kita cari dulu ini kakinya yang mana. Ini kakinya sebelah kanan apa sebelah kiri Bang Oji? Nih ya, ini kanan ya? Oh kanan nih dia. Gini rasanya, kayak kikil, aku pernah makan kikil kayak gitu ya, mirip-mirip ya. Salah apa nggak aku? Enak banget sih kuahnya ini. Kuahnya tuh bening kalau di sini ya. Kita makan lagi kaki ya. Enak loh ternyata. Foodies, kikil kaki ini tuh benar-benar empuk banget, nggak alot, nggak amis, dan nggak butuh effort buat ngunyahnya. Lazis, pakai banget. Aku suka. Dagingnya lembut banget, foodies. Kuah sop yang bening dengan cita rasa rempah-rempah yang kuat bikin sop ini makin auto seruput. Ini ada kakinya plus dagingnya sekaligus. Makan aja langsung ya. Jadi kalau kaki gitu, rasanya tuh kenyal-kenyal gitu foodies. Teksturnya. Kalau dagingnya bener-bener empuk sih. Bener-bener empuk banget dagingnya. Enak banget. Kuahnya tuh juga gurih gitu loh. Lanjut, kita cobain sumsum sapinya yuk. Biasanya kan sumsum itu disedot. Kali ini kita kunyah foodies. Wah, gurihnya pasti makin jadi-jadi deh nih. Ini kayak lemak gitu ya? Bener gak sih? Kayak lemak gitu. Berarti kalau yang suka tetelan harus datang ke sini nih. Karena semuanya ada kan. Sumsumnya ada, kakinya ada, uratnya ada, dagingnya ada. Foodies, sumsum yang dipakai ini dari bagian paha sapi ya, makanya gede-gede banget. Selain itu, biar dapat sumsum yang gak hancur dan utuh kayak begini, perlu keahlian khusus.
Jadi tadi pas aku cobain tuh kayak langsung meleleh gitu loh di mulut, kayak pas nyampe ke mulut langsung enak banget. Terus pas percampuran sama kuahnya bener-bener gurih, nikmat. Makin nikmat dicampur pakai nasi panas, perkedel dan isian sopnya foodies. Juara umum lah pokoknya. Bener, garing. Tapi yang teksturnya agak keras itu cuma luarnya aja, dalamnya tetap lembut. Sekarang banyak banget yang ngantri udah. Lama-lama kita di demo nih di sini. Makan, nge-review panjang banget nih. Foodies, jangan terheran-heran, warung sop kaki sapi dan sum-sum Pak Oji ini emang rame terus. Buka jam 7 pagi, habis jam 2 siang Foodies. Makanya kalau Foodies mau kesini minimal dapat bangku aja dulu ya. Untuk orang yang pertama kali makan kaki sebenarnya, aku agak surprise, ternyata kaki tuh nggak semengerikan dalam bayangan aku. Kaki gimana ya rasanya makan kaki? Enak juga ya. Nah ini dia Foodies, info harga Foodies. Untuk sop kaki dan sum-sum sapi legend ini cuma start dari 27.000 aja. Udah bisa nikmati kuah seger gurih plus kikil dan sum-sum yang lazis. Yuk ya yuk, yang mau nyobain pertama kali ini kayak Fanny juga boleh kok. Siapa tahu nanti jadi demen deh. Nah kalau pengen nyobain, langsung aja Foodies bisa datang ke sop kaki sapi dan sum-sum Pak Oji yang ada di Taman Sari. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi ya. Cuma es campur, tapi sekali seruput bisa bikin serasa keliling dunia. Wadidaw. Cuma bisa di warung es campur legend yang usianya udah setengah abad nih Foodies, kebanggaan orang Medan. Ini dia nih Foodies nih. Setahu Isan sih ini bener nih jalannya nih. Di sini katanya itu ada es campur yang bisa bikin kita tuh rasanya kayak keliling dunia. Penasaran kan pasti Foodies ya? Foodies, ini dia es campur Bang Iwan Metodis. Lokasinya di Jalan Hang Tuah, Medan, Sumatera Utara. Lokasinya nggak pernah pindah nih dari dulu sampai sekarang. Jadi gampil banget lah ya buat nemuin ya. Nah, sini esnya. Ini dia nih Foodies nih. Ini katanya adalah es serut yang legend banget. Dan tadi kenapa ibunya manggil say. Ternyata memang dari dulu kalau misalkan ada pelanggan yang udah langganan di sini manggilnya say. Oke, say. Wih, dipanggil sayang loh sama adiknya Bang Iwan. Itu Foodies, karena di warung Bang Iwan saking banyaknya pelanggan tetap yang udah ikrip nih ya, jadinya dipanggil say deh tuh. Wah, kalau gini yang jomblo jadi nggak berasa ya, say. Kok aku denger tuh es campurnya tuh bisa bikin aku keliling dunia. Emang kenapa sih? Ya, di sini kan ada menunya. Yang best seller itu es campur lengkap dunia. Es campur lengkap dunia. Oh, pantesan aja Foodies katanya es campurnya bisa keliling dunia. Karena memang es campurnya lengkap dunia. Ya kenapa dibilang lengkap dunia? Karena semua-muanya ada. Oh alah, namanya es campur lengkap dunia Foodies. Karena saking ramenya campuran isiannya jadi berasa lagi ngelilingin dunia gitu deh. Bisa aja nih ya S3 marketingnya Bang. Yuk kita tengok isiannya ada apa aja sih. Ini dia, ada cendol, lengkong, ketan atau pulut hitam, jagung manis, pokat kocok, kacang merah dan pakai kolak pisang juga. Wah, isiannya bener-bener macam-macam ya Foodies. Yaudah San, kita pesan aja yuk si es lengkap dunia. Tape dulu. Jadi tapenya seberapa banyak? Oh, suka hati. Oh ya Allah. Nah, aku yang penting lengkap aja semuanya. Berarti ini ya, kalau lengkap dunia itu semua cocok ya. Oh, ada jagungnya juga ini ternyata ya kan. Oke, terus cendol. Habis itu kacang merah. Nah, ini juga katanya kacang merahnya ini cuma ada di Medan. Iya, betul. Oh, tuh dia. Nih, Foodies. Tuh. Nih, kita kocrotin di sini. Oke, terus ini ya pisang kola. Oh, ini kayaknya boleh nih agak ekstra buat aku. Sedap dia. Foodies, yang bikin makin menarik, ini tuh kalau ngambil isiannya nggak dibatasin loh. Jadi kalau mau penuhin topping di mangkok sampai menggunung juga nggak apa-apa. Harganya sama. Wih, mantap kali sih Bang. Oke, say. Nggak bergerak dia. Oh gitu ya, say. Gemes ya, say. Cukup, say.
Oke, terus diapain, Say? Oh, cemplungin aja gitu, Say. Oke. Susunya masuk. Terus apa lagi, Say? Santannya. Oke, es serutnya udah, terakhir kita kasih santan dan gula merah ya. Yeay, saatnya kita keliling dunia. Yuk, Say, kita makan. Cobain es campur suka-suka ala Ihsan Tarore dulu kali ya, Skoy. Kita cobain pisangnya campur sama langsung kacang merahnya sama langsung ketan hitamnya. Aduh. Sama esnya sedikit lah. Ah, itu dia. Nih, Foodies. Foodies. Bismillah. Enak banget. Pisangnya, kolak pisangnya itu enak banget, sumpah. Aku udah lama banget nggak makan kolak pisang seenak ini gitu. Karena kalau di Jakarta tuh agak susah nemuin pisang kayak gini nih yang dijadiin kolak. Nih, ya. Ini kolak pisangnya enak, manisnya tepat, santannya juga tepat, ya kan? Semuanya tuh ngeblendnya enak banget di mulutnya nih. Foodies, bisa bayangin kan kolak pisang yang udah jadi menu dessert, malah ikut nyampur di dalam es campur. Nggak Foodies, nggak aneh kok ini rasanya. Kayak malah manis gurih gula merah dan manis pisang itu nyatu banget dengan kesegaran es dan manisnya kuah dari es campur. Ini lazis banget loh. Jadi ngilangin haus, kalian ngilangin lapar. Ini kan dia nggak lengkap kan. Sekarang aku mau nyobain yang lengkap dunia. Lengkap kali pun dunia ini. Gimana? Udah nggak sabar ya San mau cobain es campur lengkap dunianya? Hehe, ya kita icip ya. Sekarang kita aduk-aduk sedikit, ya kan, biar dia tercampur semuanya. Baru dia. Oh, aku baru ingat. Kalau aku ngerasain tadi kacang merahnya itu jadi keinget aku sama es Brenabon. Kalau kalian tuh tahu, itu adalah es kacang merah khas Manado. Nah, itu juga mirip nih tadi sama es kacang merah itu. Nih ya, kita cobain ya Allah. Nah beda nih sama es campur suka-suka ala Ihsan. Kalau es campur lengkap dunia kuahnya lebih kental karena ada campuran alpukat kocoknya Foodies. Yang ini jauh lebih sedap, memang bener lengkap dunia ini. Karena dia itu ada kekrimian dari si alpukat kocoknya tadi itu bikin rasa alpukatnya itu kayak nyebar ke sini, terus kecampur sama semua isinya itu kayak kawin banget sama jagungnya, sama semua-muanya tuh. Ya kita sikat lagi ya. Nih tapenya tadi kan aku taruh di bawah. Jadi kita bongkar dulu tapenya. Foodies, ini sih benar-benar no play-play ya. Isian jagung manis, ketan, cendol, cincau, sampai kacang merahnya semua bisa traveling bareng dalam mulut kita. Cita rasanya tuh akur banget loh, nggak ada yang mendominasi. Semuanya pas, ini lazis, pakai banget. Say, enak beneran Say. Ini enak. Enak banget. Karena ada jagungnya juga, jadi kayak begitu masuk mulut tuh ada manis dari jagung, ada manis dari gula arennya tadi atau gula merahnya tadi. Terus ada rasa kenyal-kenyal atau juga kayak makan jelly dari cincaunya, dari delimanya juga gitu. Ada tekstur kenyal-kenyal juga dari cendolnya. Jadi semuanya lengkap banget rasanya dalam satu mangkok ini. Foodies, nggak heran ya kalau es campur Bang Iwan ini bisa bertahan setengah abad. Bahkan pembelinya tuh kebanyakan alumni sekolah sekitar gini nih Foodies. Dan yang paling berkesan karena es campurnya cuma 15.000 tapi bisa refill isian topping sampai kenyang. Wah, kebayang nggak tuh Say? Gimana nggak baper ya? Semua lulusan-lulusannya tuh jadi kayak udah langganan. Makanya tadi ibunya setiap kali yang langganan di sini tuh dia manggilnya, kalau dia udah tahu dipanggilnya Say, sini Say, es campur Say gitu. Tunggu dulu. Habis. Jagungnya habis. Say, boleh nambah jagung nggak sih Say? Itu dia yang aku suka dari sini. Jadi ya Foodies ya, ini harganya 15.000. Tapi kalau ada yang kayak begitu kalian makan, habis ini jagungnya, habis nih cincaunya, boleh nambah, boleh refill, tapi nggak boleh nambah esnya. Jadi kalau udah meleleh esnya, kalian nambah aja jagungnya, kalian nambah itunya. Ini cocok kali nih buat yang agak-agak congok kalau kata orang Medan kan. Aku kan agak congok, aku tambah-tambah lagi lah. Bentar dulu ya Foodies ya.
Udah nambah bisa duduk manis lagi sambil menikmati indahnya dunia. Uhuy. Nah, foodies yang mau cobain boleh mampir aja ya ke Es Campur Bang Iwan. Bukanya dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Pokoknya kalau kalian datang ke Kota Medan, kalian cari aja di peta, di maps ya. Itu ada namanya Es Campur Bang Iwan ya. Kalian cari aja tuh. Ini harga cuma 15.000 sebanyak ini, sampai tumpe-tumpe. Di mana lagi kalian dapat rekomendasi makanan receh kayak gini tapi rasanya nggak receh. Kalau bukan dimakan receh, ya nggak? Jadi kalian tuh wajib banget kalau mau tahu rekomendasi makanan receh, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari di Trans 7. Ya, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Wuhu! Foodies! Say, jagungnya kurang. Foodies ini ya jualannya itu cuma es teh manis kayak begini tapi bisa viral se-Indonesia Raya. Apa sih kira-kira resepnya? Kepo yuk kita intip langsung aja ke dapurnya Bu Warsinam yang juga terkenal dengan nama Wedangan Pasin Foodies. Capcus. Permisi Bu. Nih, saya tuh sengaja dari Jakarta jauh-jauh pengen ke sini karena pengen cobain es tehnya di sini yang viral banget. Sini Bu, di sini Bu, boleh Bu. Nah, apa lagi? Es kampul. Es kampul tuh apa? Itu es kampul tuh wedang dikasih jeruk diubuk kayak gitu. Oh, gitu. Ini loh di rajang-rajang. Nanti Dikasih di dalam. dimasukin ke dalam teh. Ya. Oh, itu namanya kampul. Wah, langsung aja sekali kita racik-racik es tehnya. Foodies juga simak ya, biar bisa bikin sendiri di rumah kalau kalian kejauhan jajan ke warungnya Bu Warsinam. Proses masak airnya di sini masih sangat tradisional Foodies, masih menggunakan cerek dan kayu bakar. Meskipun sekarang udah bisa pakai kompor, kata Ibu Warsinam nih rasanya akan berbeza kalau nggak pakai kayu bakar. Jadilah cara masaknya tetap dipertahankan terus hingga sekarang. Bu, nih ajarin saya cara bikinnya seperti apa. Biasanya Ibu masukin ke dalam ini, Bu. Ya. Ini Oke. gulanya. Oh, masukin gula, Ya. terus ke dalam gelas, baru dikasih tehnya. Ya. Oke Bu, coba berapa sendok gulanya? Ini ya? Gulanya ini gini. Oke, Satu, 1, 2, tiga, 3, empat 4. setengah. Oh, 4,5 takarannya. Terus kita taruh ini Bu, Ya. Ini dikasih. berapa? Ya, Satu satu gini? Ya. Taruh di sini? Ya. Wow. Foodies, ini wangi banget. Nah, Wih, bikinnya simple banget ya, tapi rasanya jaminan endes loh Foodies. By the way, kalau kamu kesini di jam 12 siang alias siang bolong, alamatnya bakalan antri. Tapi tenang aja, dijamin kebagian, karena setiap harinya es teh Bu Warsinam ini menyediakan lebih dari 700 porsi. Wih, banyak banget Bu. Oke Aiman, kalau udah diracik cik-cik, sekarang cus langsung kita kasih es batunya ya, biar seger. Mbak, coba kalau segini tuh harganya berapa? 3.000. 3.000 ini es tehnya. Nah, aku coba masukin es batunya berapa sendok ini? 3. Airnya jangan. Oh, airnya jangan. Jadi untuk esnya aja ya. Ini yang aku suka nih, esnya ini tuh bukan es gelondongan yang gede gitu yang jadi esnya tuh nih. Oh, masih kurang. Jadi aman bersih esnya. Anyway, es teh Bu Warsinam ini udah jualan selama belasan tahun Foodies. Dulunya ia berjualan bersama dengan sang suami Pak Sin yang juga menyediakan berbagai macam aneka gorengan seperti tahu isi, bakwan, dan pisang goreng. Makanya nama warungnya ini tetap menggunakan nama suaminya Foodies. Oke, kalau gitu aku order ini 1, tampul 1, sama wedangan 1. Aku tunggu di situ ya. Ya. Oke deh Aiman, sembari menunggu, kayaknya kamu cari deh tuh pendamping es tehnya biar makin mantep. Katanya di sebelah ada somai endol lah. Sekali kita langsung kepoin aja yuk, capcus. Siomay. Mau digoreng apa enggak? Hah? Siomay digoreng? Iya, ada batagor, ada somai, boleh campur. Wih, menarik banget. Boleh kalau gitu, aku cobain siomay gorengnya.
Ini sekte somai terbaru lagi nih foodies. Kalau biasanya batagor yang digoreng, ini somai juga nggak mau kalah dong. Semua isian ini mulai dari pare, telur, kentang, tahu, dan isian-isian yang lain semuanya digoreng loh foodies. Wih, hanya di somai goreng dewo nih kayaknya yang kayak begini. Ajib pol ya. Kalau dilihat dari penampakannya sih nggak bakal ngecewain ya foodies. Oke, kalau gitu aku pesen 1 porsi ya Pak. Siap. Nanti saya tunggu di situ ya Pak. Oke. Oke. Pedes. Siap. Piring. Di piring. Ya, makasih ya Pak. Sama. Meskipun di luar Nurul, jualan somai dengan cara digoreng ini udah berlangsung selama 5 tahun loh foodies. Dan ternyata banyak yang suka foodies. Makanya dilanjutin itu hingga sekarang. Nah, kalau foodies kepo sama somai goreng dewo ini adanya persis di sebelah es tehnya Bu Warsinem ya foodies. Oke, bukanya dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Kita review dulu dari yang pertama. Aku cobain wedangannya yang anget. Wedangannya yang anget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa tehnya yang kental, terus wangi banget, dan katanya ini tuh pakai jahe. Jadi berasa nih kalau di tenggorokan tuh jadi anget banget nih foodies. Pas banget nih kalau misalnya cuacanya lagi dingin, pagi hari atau sore hari, minum wedangan ini ditambah dengan cemilan, pas banget. Widih, perpaduan rasa manis dan pedasnya jahe foodies bikin tenggorokan auto segar. Mata juga melek ya, mantap tenan. Ya udah Aiman, sekarang yang seger-seger es tehnya dong. Takis. Nyampe di tenggorokan tuh kayak dingin banget. Terus sampai ke otak aku tuh kayaknya fresh aja gitu foodies. Kebuktikan Aiman, meski cuma es teh manis kayak begini tapi beneran bikin nagih foodies. Karena rasa manisnya itu pas dan seger itu bener-bener ngena banget ke seluruh tubuh. Jadi jaminan deh haus bakalan hilang seketika. Ajib loh foodies. Oke deh, sekarang saatnya kamu icip-icip juga tuh somai gorengnya. Gaskan lah. Amazing banget foodies. Emang ya, kalau sesuatu yang digoreng tuh jadi suka lebih enak. Bener banget. Bumbunya ini tuh beda daripada bumbu kacang lainnya. Agak sedikit teksturnya tuh lebih agak kasar sedikit, tapi enak. Wow. Bahkan ini telur-telurnya juga digoreng. Tuh. Jadi kayak berasa makan balado telur. Wadidaw, jadi kepengen jajan juga ya ngeliatin Aiman makan nih foodies. Yuk askey langsung nih yang lagi di Solo. No peres-peres loh, ini beneran endul surendul plus harganya juga receh. Satu porsi somai ini cukup bayar 13.000 aja. Mantep kan? Tunggu apa lagi? Serbu lah foodies. Ini nih yang dinamakan makan receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Wah. Selamat makan foodies. Foodies, ada yang bela-belain belusukan ke dalam gang demi cari combro nih foodies. Katanya sih combronya udah sampai terbang ke Amerika loh. Nah ini sih udah bener nih ya, Rifki udah di Pasar Lama Jatinegara. Tapi gangnya yang mana ya? Halo foodies, ada combro yang lagi viral foodies. Nah, dengan insting detektifku, aku yakin akan berhasil menemukan si combro yang viral itu foodies. Assalamualaikum. Bu. Waduh, ini combronya nih Bu. Waduh, foodies banyak banget. Gak usah kaget foodies, meskipun lokasinya di dalam gang kayak begini nih, dalam sehari terminal combro ini bisa menghabiskan 80 kilo singkong loh. Wow, amazing. Itu kayaknya Rifki udah di dapurnya tuh foodies. Wah, udah siap-siap mau ngacak-ngacak dapurnya ya? Atau mau contek resep nih? Nah, ini dia foodies. Oncom di jero, jadi namanya combro. Ayo Bu, kita bikin. Buat cetak combronya itu nggak bisa sembarangan nih foodies, perlu alat dan keahlian khusus biar ukuran dan bentuknya proporsional.
Ibu terampil banget, Foodies. Saya Dari kecil. Oh, dari kecil. Udah berapa? Orang tua. Usaha orang tua berapa tahun nih, Bu? 30 tahun lebih. Combro ini. Dulunya Combro ini dikenal sebagai Combro Bu Aminah dan ini sudah generasi kedua yang meneruskan usaha Combro ini. Ya. Nah, Foodies, hasilnya begini. Tuh, sampai dia berbentuk gini. Baru dimasukin ya. Menggoreng combro nggak cukup 2-5 menit aja loh Foodies, tapi bisa sampai 30 menit. Ini karena adonan yang digoreng adalah adonan yang benar-benar basah. Jadi sore-sore nih buat yang kesabarannya setipis tisu dibagi 10. Mending kamu pesennya dari sehari sebelumnya aja ya guys. Bu, terus ini combronya ada pesanan dari luar nggak, Bu? Kayak dari luar daerah, luar provinsi gitu. Luar negeri juga ada juga. Ke luar negeri? Kemana? Amerika, Ke Amerika, Foodies. Ada yang... Singapura, Australia. Ada juga bawa dari sini. Iya, di frozen sama dia. Minder gak tuh sama Combro? Combro aja udah keliling dunia loh Foodies. Kita ke warung depan rumah aja mager ya. Nah kalau udah masuk freezer nih ngomong-ngomong ya, Combro itu dalam kondisi setengah matang Foodies. Bisa bertahan sampai 2 minggu. Nah, Bu. Ini kan saya udah bantuin goreng nih. Lama-lama lapar juga, Bu. Udah ada yang udah siap belum? Banyak. Ya udah, saya pengen nyobain ya. Oke, sih. Oke Foodies, ini combronya udah siap. Dan nggak cuma combro aja, di sini ada misro juga sama ada martabak. Nah, sekarang aku mau cobain combronya dulu Foodies. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Berasa banget combronya, gurih. Ada sensasi pedas dari cabai rawitnya. Nah, tuh. Buat yang nggak terlalu suka pedes, mesti hati-hati nih Foodies di gigitan pertama ya. Soalnya ada cabai utuh di dalam combronya. Tapi tenang, kamu bisa request nggak pakai cabai juga kok. Rasa combronya itu gurih dan si adonannya ini lembut. Ada sedikit tekstur crunchy-nya di bagian luarnya ya. Pantas saja combronya viral ini. Rasanya enak banget Foodies. Makan combro ini tuh paling nikmat pas lagi hangat Foodies. Apalagi olahan oncomnya juga udah ada sedikit rasa pedas. Jadi makin huha-huha nikmat deh tuh makannya. Isinya combronya banyak. Pasti banyak yang salfok juga ya sama ukuran combronya. Emang Foodies ukurannya sedikit lebih besar tapi harganya tetap receh dong. Harga satu combro cuma 3.000 aja. Nah, ini dia martabaknya nih. Wah, kita lihat Foodies. Sayurnya melimpah Foodies. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk-kriuknya crunchy banget. Terus sayurannya melimpah, ada rawit, potongan rawit di dalamnya. Jadi cocok nih buat teman-teman Foodies yang suka pedes. Kayaknya cukup deh, nggak perlu ditambahin sambal lagi. Wih mantep punya. Martabaknya ini juga gendut banget gemoy karena isiannya emang super padat. Gak usah pakai saus dan acar, makan martabak telur kayak begini aja udah lezis banget loh Foodies. Ada rasa pedasnya juga dan banyak sayurannya. Foodies yang gurih pedas udah, oke sekarang kita beralih yuk ke basicnya combro nih. Yes, that's right. Apalagi kalau bukan misro. Kita lihat Foodies. Ini dia kelihatan nih. Dalemannya melted. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas. Namanya juga misro ya Foodies, amis di jero alias manis di dalam. Manisnya berasal dari gula merah yang ngasihnya juga nggak nanggung-nanggung. Gula merah di dalamnya pecah di mulut. Waduh, enak banget Foodies.
Mantap. Jadi berasa makan kue atau roti nggak sih foodies? Pas banget ini sih manisnya ya buat jadi dessert. It's so yummy. Dari 3 ini, yang paling favorit aku adalah si combro ini foodies. Memang harus layak dicoba ini. Tapi 3-3-nya ini enak. Jadi saran aku borong aja semuanya. Buat foodies yang penasaran, langsung datang ke Terminal Combro di Pasar Lama Jatinegara. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Waduh. Bu, saya mau pesen semua nih, Bu. Bungkus. Bu, pesen nih, Bu. Semua. Nasi uduk rumahan tapi cuma dalam 3 jam bisa ludes 4 bakul. Wadidaw, ini sih namanya diserbu. Makanya kalau kesini jangan pas perutnya kosong banget ya, bisa-bisa pingsan ntar kita pas ngantri. Kalau dilihat sekilas, nasi uduk yang disajikan sih nggak beda nih dari nasi uduk lainnya. Tapi jangan salah, nasi uduk ini termasuk nasi uduk legend loh, udah berusia 60 tahunan. Wow, ini sih lebih dari senior nih dibanding kamu, foodies. Rame banget nih foodies. Biasanya kan kalau kita makan nasi uduk tuh buat sarapan atau nggak buat pagi. Ini malam-malam, tapi lihat deh, yang ngantri banyak banget. Foodies, sebenarnya makan nasi uduk mah nggak kenal waktu ya nggak sih? Mau buat sarapan bisa, makan siang juga cus, ataupun makan malam, sah-sah banget. Tapi kalau mau cobain nasi uduk yang ini, baru buka jam 7 malam foodies, jualannya juga nggak pakai lama. Karena baru jam 10 aja udah tutup, soalnya udah habis stoknya. Widih, nggak main-main, pengunjung di sini rata-rata udah langganan dari zaman bahla. Resep turun-temurun keluarga jadi kunci utama warung ini panjang umur. Bayangin aja bertahan dari tahun 60-an gitu loh, alias udah lebih dari setengah abad. Way away. Yaudah ya biar nggak penisirin nih sama nasi uduknya, langsung aja yuk kita racik-racik. Skuy! Setiap habis belasan liter nasi uduk di-refill dong ke dalam bakul besar ini. Wow, total sih bisa sampai 30 liter loh. Biarpun nasi uduk sendiri sudah terasa gurih, tetap nggak boleh ketinggalan nih si bawang goreng. Katanya ini nih yang bikin orang-orang pada ketagihan. Lanjut, kita pilih lauk-lauknya foodies. Ayam goreng di sini pakai ayam muda biar teksturnya lebih empuk dan bagian luarnya super garing. Selain ayam goreng di sini juga menyediakan beragam olahan semur. Ada semur tahu, daging dan juga telur. Widih, ngeliat dari kuahnya yang kepalanya udah kebayang ya bakal senendang apa ini rasanya. Ini, kalau makan nasi uduk Betawi nggak boleh nih, nggak makan tanpa jengkolnya. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Akhirnya waktunya eksekusi. Asik, yuk kita bongkar nih rahasia nasi uduknya. Selazis apa sih? Nah, nih ya foodies, kan tadi aku udah cobain nasi uduknya. Kalau misalnya kita cium aromanya tuh emang yang dominan dari bawang gorengnya. Tapi justru di situ makin gurih, makin enak. Dan dari nasi uduknya nih, teksturnya pas masuk ke mulut tuh lebih kayak ketan. Jadi saking santannya tuh kayaknya medok banget. Oh alah, jadi ini yang bikin pelanggannya nggak berhenti-berhenti. Ternyata emang nasi uduknya seenak itu. Bukan gegara pakai penglaris loh ya. Santannya no play-play, nggak pelit. Makanya gurihnya tuh bener-bener nendang. Padahal belum dicampur lauknya loh. Ya biar makin berasa Betawinya kita cobain pakai semur ati macannya. Jengkolnya karena dipotong tipis-tipis nih, jadi kayak kulitnya tuh lebih berasa garing gitu loh foodies. Terus dalamnya nggak padat, nggak alot. Aroma jengkolnya tuh juga udah berpadu sama rempah-rempah dari semurnya nih. Legit bumbu semurnya emang cocok banget buat jadi partner si jengki alias si jengkol. Bener-bener ngilangin aroma dan rasa pahit khas dari jengkol. Kita siram. Biasanya kan kalau makan nasi uduk khas Betawi selalu ditemenin sambal kacang ya kan? Nah kalau di sini sambalnya beda foodies. Pedasnya nggak main-main, sumpah. Aku kira ya rasa sambalnya tuh kayak bakal seger-seger gitu. Wah, di dalam mulut meledak, cuy. Pedas banget foodies. Sambal yang satu ini gak bakal ini kayaknya ditemuin di warung nasi uduk lain. Namanya sambal tumis. Dibuat dari potongan cabai yang ditumis dengan santan. Gurih dan segernya dapet banget. Nah foodies, sudah kebuktikan kalau rasanya emang TOP. Kalau foodies mau ngebuktiin langsung kelazisan nasi uduk legend ini gak perlu nunggu tanggal muda. Bawa 20.000 aja udah dapet tuh nasi uduk ayam plus gorengan. Wow, mantap ya recehnya. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.